Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Assalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min adzabih, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Salawat salam semoga terlimpah atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan pengakuan sebagai umat Rasul, dan ketika kita jumpa dengan beliau kita dibela dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang dalam situasi sedang ditimpa bencana dalam bentuk wabah COVID-19. Bagaimana kita harus bersikap terhadap bencana ini? Jamaah sekalian, mari kita ikuti fatwa-fatwa para ulama, ikuti himbauan pemerintah. Karena fatwa dan himbauan pemerintah ini tidak ada lain adalah untuk kebaikan kita semua. Mungkin ada orang yang bertanya, bukankah segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah? Betul. Kita melihat hadis Rasul mengatakan bahwa ini hadis sanadnya Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baginda Rasul mengatakan, la adwa wa la tiyarata fil Islam. Tidak ada penularan dan tidak ada ramal-meramal dalam Islam. Tetapi hadis ini tidak boleh dipahami secara begitu saja, menyendiri tanpa digandengkan dengan hadis yang lain. Hadis lain mengatakan dengan sanad yang sama dan rawi yang sama, kata Rasulullah, fir minal mazdumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang kena penyakit lepra atau penyakit yang berbahaya sebagaimana larimu dari singa. Kedua hadis ini harus digandengkan pemahamannya supaya menjadi valid sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat Islam. Artinya apa? Di satu sisi bahwa penyakit itu tidak mungkin bergerak, tidak mungkin nempel di orang lain atas dasar kekuatannya sendiri, tapi itu adalah karena kehendak Allah. Nah, di sisi lain Rasulullah mengatakan kita harus menghindari, khawatir karena ada kehendak Allah, lalu penyakit itu nempel pada diri kita, akhirnya kita jadi korban. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat sejarah Rasulullah. Rasul adalah orang yang paling takut kepada Allah. Rasul adalah orang yang paling paham tentang agama ini. Tetapi ketika mendapatkan persoalan-persoalan tertentu, Rasul melakukan ikhtiar-ikhtiar. Bukankah kita tahu bahwa baginda Rasul kalau berperang memakai baju besi? Bukankah Rasulullah kalau berperang juga pakai mighfarah, semacam helm untuk pengaman? Bukankah Rasulullah itu takut kepada Allah, tetapi melakukan itu kan? Bukankah Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar ketika hijrah dari Mekah ke Yathrib pada waktu itu, yang kemudian sekarang kita disebut dengan Madinah, bukankah beliau melakukan upaya-upaya bagaimana agar terhindar dari tangkapan musuh yang tidak suka kepada Rasul dan Islam? Rasul kemudian tidak langsung ke Madinah. Rasul kemudian berangkatnya di malam hari. Rasul juga sempat singgah di satu gua. Rasulullah juga kemudian melakukan perjalanan tidak berdasarkan jalan yang biasa ditempuh oleh pada umumnya.
Inilah yang diperintahkan oleh agama. Jadi oleh karena itu maka bahwa penyakit itu datang atas kehendak Allah, tapi agama juga memerintahkan kepada kita agar kita berikhtiar, bertawakal kepada Allah secara masyariah. Dengan cara itu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita semua. Jadi jangan mengatakan hanya karena ini adalah takdir Allah, kenapa kita mesti takut sama wabah ini. Tidak. Kita menghindari wabah ini juga adalah perintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Terakhir, mari kita ikuti fatwa para ulama, mari kita ikuti himbauan pemerintah. Semua itu untuk kebaikan kita semua. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.